Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas C akan mempresentasikan materi mengenai konsep hukum. Next. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari pertama ada Muhammad Paikar Nasir dengan NPM 217006070 sebagai pemateri. Yang kedua ada Nadib Johairi Abdillah dengan NPM 217006071 sebagai pemateri. Dan yang ketiga ada saya sendiri Arnevia Yuzar dengan NPM 217006086 selaku moderator dan pemateri. Next. Di sini ada poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian hukum. Yang kedua ada sifat-sifat hukum. Yang ketiga ada tujuan hukum. Yang keempat ada teori-teori dalam hukum. Yang kelima penggolongan hukum. Yang keenam ada macam-macam pembagian hukum. Dan yang ketujuh ada aliran-aliran hukum. Langsung saja untuk materi pengertian hukum sampai dengan tujuan hukum akan disampaikan oleh Nadib Johairi Abdillah. Kepada Nadib dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Arnevia. Pengertian hukum. Kelsen mengemukakan hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Di dalam literatur, penemuan hukum merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa, das solem, yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret, das sein, tertentu. Pengertian hukum menurut para ahli. Plato. Hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuar sistem yang mengikat masyarakat. Kemudian menurut Aristoteles, hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian Austin, hukum adalah alat pembimbing yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Kemudian Cicero, hukum sebagai hasil pemikiran atau akal yang tinggi yang bertugas mengatur tentang hal yang baik dan buruk. Yang terakhir, Utrecht, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat. Masyarakat harusnya menaati karena kalau dilanggar akan mendapatkan tindakan dari pemerintah. Kemudian Myers, hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa dalam melakukan tugasnya. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat dengan kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain. Yang terakhir, Van Apeldoorn, hukum sebagai gejala sosial. Semua masyarakat mengenal hukum dengan demikian. Hukum menjadi aspek agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Sifat-sifat hukum. Sifat-sifat hukum. Yang pertama ada mengatur. Mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. Yang kedua ada memaksa. Hukum memiliki kekuatan atau power dan kewenangan authority untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan. Yang terakhir, melindungi. Keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu dijaga. Tercapainya kedamaian, ketertiban, dan keamanan merupakan pencerminan
keterikatan dan sikap disiplin yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian tujuan hukum. Tujuan hukum. Yang pertama, mencapai kedamaian dalam hidup bersama, lalu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan kepastian hukum bagi setiap orang, lalu memberikan keadilan demi tercapainya kehidupan yang tertib. Yang terakhir, mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Simpulannya, hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia sebagai pedoman bertingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak pembangunan. Dikembalikan kepada Arnevia. Baik, terima kasih kepada Nadib yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada teori-teori dalam hukum dan penggolongan hukum yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Satu, teori Yunani dan Romawi. Menurut teori Socrates, hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Menurut teori Plato, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud yaitu tipe ideal sebuah negara berada di bawah kepemimpinan kaum aristokrat. Menurut teori Aristoteles, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Lalu ada teori Epicurus, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. Kedua, ada teori hukum alam. Dua jenis hukum yang akan berlaku, satu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Yang ketiga ada positivisme dan utilitarianisme. Hukum adalah perintah. Lalu ada analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis. Lalu ada keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. Lalu ada penghukuman atau judgement. Secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan dan yang diinginkan. Yang keempat ada teori hukum murni, atau hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. Lalu materi selanjutnya ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum menurut berdasarkan hukum publik atau hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan seperti hukum pidana. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Ada materi selanjutnya, ada macam-macam pembagian hukum dan aliran hukum yang akan disampaikan oleh Muhammad Paikar Nasir. Kepada Paikar dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang macam-macam pembagian hukum dan aliran-aliran hukum. Macam-macam pembagian hukum
Yang pertama menurut sumbernya, yaitu ada undang-undang. Undang-undang dalam pengertian secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Yang kedua ada kebiasaan atau hukum adat, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Yang ketiga ada traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Dan yang selanjutnya ada jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah, dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Dan yang kelima ada doktrin, yaitu dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu. Next. Nah, selanjutnya menurut bentuknya, di sini terdapat dua macam, yaitu yang pertama hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan seluruh peraturan perundangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Dan yang kedua hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, namun ditaati oleh anggota masyarakat seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Selanjutnya menurut waktu berlakunya, yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Dan yang kedua ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, macam-macam pembagian hukum menurut tempat berlakunya ada 4. Yang pertama hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang bernomisili di negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Dan yang terakhir, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara, seperti hukum adat, suku Bali, atau yang lainnya. Selanjutnya, menurut cara mempertahankannya, ada 2, yaitu hukum material, yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Selanjutnya, menurut sifatnya, terdiri dari 2, yaitu hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia, contohnya hukum pidana. Dan kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli. Nah, selanjutnya, menurut wujudnya, hukum yang ada 2, yaitu hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Dan yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk 2 orang atau lebih, serta menimbulkan hak dan kewajiban. Selanjutnya, menurut isinya, ada 2, yaitu hukum privat atau hukum sipil, yaitu individu-individu dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, seperti perjanjian jual beli kendaraan. Dan yang kedua ada hukum publik atau hukum negara, itu hukum yang hubungan antara perseorangan atau warga negara dengan pemerintah, seperti hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Yang terakhir ada aliran-aliran hukum. Di sini terdapat 3 aliran hukum. Yang pertama ada legisme, yaitu sesuatu dikatakan sebagai apabila terdapat dalam undang-undang. Dan yang kedua, ini istilah Jerman, Heilsrechtler, hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Sehingga hakim di sini sangatlah berkuasa
dan memiliki kebebasan yang begitu besar. Dan yang ketiga yaitu res finding. Res finding yaitu keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme dan tidak sebebas pula dengan aliran hierarchical. Hakim dalam pelaksanaan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat, atau istilahnya Vrijgebundenheid. Cukup sekian dari saya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ikar yang telah menyampaikan materinya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada saat jam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.